asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan seluruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 11. Nomor 11 paling bawah, as-sam'u. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Kita mendengar. Allah bersifat mendengar. Perbedaannya adalah Allah Ta'ala Maha mendengar. Kita diberi Allah telinga, diberi Allah lagi daun telinga, diberi Allah lagi lubang telinga, diberi Allah lagi gendang telinga, dan apapun yang ada namanya di dalam telinga. Lalu Allah beri telinga kita bisa mendengar. Kita mendengar dengan telinga. Telinga kita pemberian Allah. Allah memberikan kita bisa mendengar lewat telinga. Allah mendengar. Allah mendengar bukan dengan telinga. Kalau Allah telah mendengar dengan telinga, samalah dengan kita. Allah tidak mendengar dengan telinga. Allah Ta'ala tidak mendengar karena ada lubang telinga. Allah tidak mendengar karena ada gendang telinga. Karena telinga itu sifatnya makhluk. Bagaimana Allah Ta'ala mendengar? Allah bersifat sama. Allah Ta'ala Maha mendengar. Bukti Allah Ta'ala mendengar karena Allah bersifat sama. Selesai. Jangan dibayangkan. Kita ini diberi Allah telinga. Kita diberi Allah bisa mendengar. Berarti samakah kita dengan Allah? Berbeda. Mendengarnya kita dengan telinga. Telinga pemberian Allah. Allah berikan lagi telinga kita bisa mendengar. Banyak orang punya telinga tapi tidak mendengar, alias tuli. Telinganya ada enggak? Ada. Tidak diberi Allah bisa mendengar, iya tuli. Berarti kita mendengar karena diberi Allah. Jangan terbayang di otak kita Allah Ta'ala mendengar dengan telinga. Apakah Allah Ta'ala sama dengan makhluk? Nah, ini Bapak Ibu, kalau orang pun kada pernah belajar tauhid, indikasi syiriknya itu Pak Ibu besar. Kalau kita hidup ini, hidup kada pernah belajar ilmu tauhid, syirik itu rentan. Matinya suul khatimah pun rentan. Siapa yang hidupnya tidak pernah belajar ilmu tauhid, syirik itu terjadi setiap saat selama hidupnya. Terilustrasi di otak Allah Ta'ala ada telinga. Apakah Allah Ta'ala sama dengan makhluk? Ini masalahnya. Jangan sampai kita membayangkan Allah. Enggak usah kita Bapak Ibu membayangkan Allah. Membayangkan datu sampean aja sanggup enggak? Yang hadir-hadir ketemu enggak datu? Ulun tanya Bapak Nadir. Pian Bapak Nadir ketemu enggak sama datu sampean? Ke atas pada kakek, datu namanya. Ketemu. Nah, beliau enggak ketemu dengan datu. Bisa lah pian membayangkan datu sampean? Enggak bisa juga. Membayangkan datu aja beliau enggak bisa, apalagi membayangkan Allah Ta'ala. Ini contoh. Ini ada Guru Sarni. Guru Sarni ketemu enggak pian Guru Sarni sama datu Guru Sarni? Nah, sama. Ulun pun kada ketemu, ulun ketemu sama kakek. Tapi kita nih sama-sama punya datu. Ke atas pada kakek namanya datu.
Bisa nggak kita membayangkan rupa dato? Nggak bisa. Tapi lucunya sekarang ini ada foto sahabat Nabi bernama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kapan foto itu? Kurang Bapak Ibu, foto-foto yang tidak jelas itu jangan dipajang. Foto Sayyidina Abu Bakar, kapan Sayyidina Abu Bakar berfoto? Fotografer tahun berapa ke penemuannya? Yang dipajang tuh yang jelas fotonya. Foto ayah sampean, silahkan. Foto kakek sampean, silahkan. Ini lucu, foto sahabat Nabi. Oh, ini ke rupa Sayyidina Abu Bakar. Oh, ini ke foto Sayyidina Umar. Kalau Datuk Kalampain, Mang Guru, Datuk Kalampain ketemunya foto tuh di Belanda. Sejarahnya. Nah, itulah yang terjadi kadang-kadang. Tidak jelas itu, jangan. Ada lagi berjual di pasar, foto Nabiullah Ibrahim membawa kibas dari surga. Siapa yang foto? Ada aja. Kadang-kadang Bapak Ibu maaf, di rumah orang tuh fotonya nggak jelas lah, nggak usah dipajang sampean. Tapi kalau bener aja orang diam aja, ngapain lu negur kepo sama foto di rumah orang? Bagus-bagus aja. Tapi foto sahabat ada, Sayyidina Abu Bakar, pernah lah sampean lah melihat foto Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Siapa yang memfoto beliau? Kita Bapak Ibu membayangkan datu aja nggak bisa. Yang jelas itu udah makhluk ciptaan Allah, tidak bisa kita bayangkan karena kita nggak ketemu, fotonya pun nggak ada. Andai kata ada, mungkin tuh foto tahun berapa itu bisa nggak jelas juga. Nah, lemah nggak kita ini? Maka janganlah kita percaya dengan pemikiran kita, ilustrasi kita, seakan-akan dia tergambar Allah Ta'ala begini begitu, maka orang itu syirik tanpa dia sadari. Ilustrasi ini Bapak Ibu membahayakan iman juga, tahu lah ya. Nah ini, tahulah Bapak-Bapak ilustrasi tahu ya, kalau ilustrasi menggambarkan, tergambar di otak, di pemikiran kita, kemungkinan Allah Ta'ala begini, kemungkinan Allah Ta'ala begitu, mungkin Allah Ta'ala begini, mungkin Allah Ta'ala begitu, rasanya begini, rasanya begitu. Semua yang seperti itu bisikannya syaitan. Kalau tidak ditangkis Bapak Ibu mulai sekarang, tidak ditangkis, tidak dilawan, sampai kita ingin meninggal dunia pun diganggu-ganggunya. Kalau tidak dilawan, kita diganggunya sampai meninggal dunia, anak meninggal dunia diganggu. Itu ada ceritanya dalam kitab Tazkiratul Qurtubi yang diikhtisar oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Ulun punya kitabnya. Itulah bahayanya kalau tidak ada di hati kita ini mau belajar ilmu tauhid. Tidak boleh menggambarkan Allah Subhanahu wa taala, berbahaya. Iman kita yang berbahaya. Makanya tadi secara logika dulu, datu kita aja nggak bisa kita bayangkan. Nah ini penting loh kita. Memang Bapak Ibu lah menjaga iman ini sama Islam kita ini, ulun mati-matian sampai mati ulun jaga iman ulun ini. Nah ulun jaga Bapak Ibu sampai mati, artinya mati-matian ulun jaga sampai mati. Iman kita, Islam kita ini kita jaga sampai mati-matian, sampai mati ulun membuat agama Islam ini. Ulun gak ada nak mati-matian menjaga negara ini. NKRI harga mati. Kalau mati kan berharga lagi.
NKRI kita cintai, kita perjuangkan, benar. Nah, Bapak Ibu. Kadang-kadang merendahkan tapi kadang-kadang slogan itu mengalahkan keimanan akhirnya. Iman orang yang memerdekakan negara Indonesia ini kuat-kuat imannya. Coba lihat para pejuang. Bagaimana Bung Tomo, bagaimana Pangeran Diponegoro, bagaimana Imam Bonjol. Tapi sekarang nih Pak Ibu, sejarah itu hilang. Jujurlah. Nah gimana? Sejarahnya hilang. Sejarah perjuangan itu hilang. Gak dipelajari lagi di dunia pendidikan. Itu Bang Ulun sedikit ada agak risih sedikit. Itu penting. Kecintaan dengan negara ini dengan mempelajari para pejuangnya. Di mana akhlak mereka. Bagaimana cara mereka mengalahkan Belanda. Bagaimana Jenderal Sudirman bergerilya dalam keadaan sakit. Jenderal Sudirman. Nah, itu yang perlu diangkat. Tapi jarang Bapak Ibu. Guru Sarni jangan jadi Menteri Pendidikan. Nah, ini penting. Nah, kembali lagi kita ke pelajaran. Sama. Allah Ta'ala mendengar dengan sifatnya Allah, yaitu sama. Karena Allah bersifat sama, artinya Allah Ta'ala maha mendengar. Berarti gimana guru Allah mendengar? Allah Ta'ala maha mendengar. Dengan apa Allah Ta'ala maha mendengar? Allah Ta'ala punya sifat sama. Wujud kidam baka mukhalafah qiyamut ta'ala bi nafsi wa din qudrat iradat ilmu haid sama. Itu bukti Allah telah mendengar. Allah telah mendengar karena Allah bersifat sama. Arti sama, Allah mau mendengar. Selesai. Kalau kita didengarkan Allah lewat telinga kita. Karena yang memberi telinga kita Allah. Yang menolongi kita bisa mendengar juga Allah. Apabila Bapak Ibu tertanam di dalam hati yang keterangan seperti ini, Allah Ta'ala memberikan telinga kita. Allah Ta'ala memberikan lubang telinga kita. Sampai telinga ini ada, kita lahir telinga kita langsung sudah mendengar. Kalau kita ingat ini pemberian Allah, maka akan muncul tidak senang dengan gosipan atau fitnahan dan sebagainya, kata-kata yang tidak enak didengar. Jangan didengari. Kata-kata yang bertentangan dengan agama jangan dilayani. Kenapa? Enggak enak telinga mendengarnya. Nah, itu akhirnya Bapak Ibu. Akhirnya dia akan muncul pemberian dari Allah, perasaan, omongan-omongan yang tidak dibenarkan oleh agama, telinga kita langsung secara spontanitas tidak senang dengan omongan-omongan seperti ini. Bisa aja Bapak Ibu ulun tuh Bapak Ibu duduk kumpulan lah orang kampung Bapak Ibu. Bisa santai-santai. Tapi jenis omongannya apa dulu? Apabila kurang bagus, lu ngomong sibuk aja. Nah, apakah kita berkumpul-kumpulan itu kita ngomongin orang yang tidak baik? Atau kita ngomongin orang gimana supaya kita tuh baik? Jangan seperti orang itu. Artinya kalau kita ngosip orang yang ada manfaatnya ke depannya, boleh. Contoh, ikam jangan mau tangi si anu, inya mucil bayar. Itu menggosip, tapi baik. Ikam jangan beli obat di situ, mahal. Coba ikam beli obat di toko anu, murah, bersahabat. Nah, bagus. Gak apa-apa, itu menggosip demi kebaikan. Ikam naklah jangan bakawan lawan anak si anu. Kenapa mak? Kenapa bah? Inya menjinet. Jangan dikawane anak si anu menjinet. Ikam kalau bakawan awas. Menggosip itu boleh menyelamatkan anak supaya jangan terpengaruh.
kepada temannya yang menjinet. Berarti gosipan itu gosipan yang menyelamatkan. Gosipan itu hasilnya baik, boleh. Yang bermasalah itu mengaibkan orang, akhirnya tercemar nama baik orang, orangnya baik, yang gara-gara gosipan lalu akhirnya beliau tidak baik. Nah ini Bapak Ibu berat, harus kita minta ampun, minta maaf dengan orang yang kita gosip, gara-gara kita dia malu akhirnya. Banyak Bapak Ibu terjadi, gara-gara dia akhirnya dia malu. Nah malunya orang itu karena kita menggosip ke masyarakat, jangan. Nah ini yang terjadi kadang-kadang Bapak Ibu, tanpa disadari. Nah kalau sudah benci dengan omongan yang tidak baik, nah kenapa bisa benci dengan omongan yang tidak baik? Karena dia tahu telingaku ini hasil pemberian Allah. Allah memberikan aku lubang telinga dan Allah memberikan aku mampu mendengar. Bapak Ibu, mumpung telinga kita bisa mendengar, dengari ilmu agama. Suatu saat kita nanti tutulian. Kalau sudah tutulian, Bapak Ibu, enak enggak pada dengar? Nuntut ilmu ya, orang tutulian. Gak bisa lagi Bapak Ibu nuntut ilmu. Ulun aja ceramah di panti jompo, Bapak Ibu teriak-teriak, volumenya jelun, nyaringnya sedikit. Teriak-teriak ulun di panti jompo, tetap kayak datun ini kada mendengar. Tapi beliau dapat pahala hadir di pengajian. Diminta seminggu sekali, waktu itu bulan puasa. Bah, jelun ini mangga ulun. Pada nyambung. Kayak apa pian? Sampai ulun teriak-teriak Bapak Ibu. Dato. Yuk, dato. Semuanya. Jangan mikirkan dunia lagi. Usia kita sudah dekat menghadap Allah. Pian banyak-banyak ingat sama Allah. Amalan pian sholawat, baca Quran, bersyukur. Umur sudah segini, alhamdulillah. Banyak orang enggak sempat seperti sampian umur berpulang ke rahmatullah. Sekarang banyak orang anom muda-muda berpulang ke rahmatullah. Ayo syukuri, kai ini. Pian di sini nikmat, yang memasakkan ada, yang merawat ada. Apalagi yang pikirkan, pian gak bayar ledeng lagi, gak bayar listrik lagi, gak bayar kreditan lagi di sini, enak. Tetap semuanya ada dan mendengarnya. Gimana Bapak Ibu? Yang penting tugas selesai. Kai, mendengar pian kai. Nah di sini. Pada nyaring sudah suara ulun. Ulun dekati telinganya 1 kilat. Pian mendengar kai. Ayo mendengar. Baru mendengar di sini. Ulun ceritakan kepada pembina Panti Jompo. Ulun minggu depan kada hadir lagi. Kenapa guru? Panggah. Berat guru sarnya. Karena guru sarnya apabila aku diminta guru sarnya kusuruh, jangan merasakan guru sarnya dia apa. Berat guru sarnya. Harus mikrofonnya yang bagus, sound systemnya, suara harus tinggi menggelegar. Dikira orang ulun marah. Kan situ ada perawat-perawatnya tuh. Hadir kan perawat-perawatnya, pegawai-pegawainya hadir kalau Bapak Ibu. Dikira mereka guru ini pemarah kah? Kan ulun menceramai orang tutulian. Ulun kan menceramai sampean. Nah, itu gambaran Bapak Ibu, suatu saat kita pasti seperti itu. Nah, andai kata kita dipanjangkan umur sampai seperti itu, sampai telinga kita sudah nggak kuat lagi mendengar ilmu yang masa lalu, ilmu yang dulu kita jelas pendengaran, itu aja lagi yang kita amalkan. Nah, itu tuh manfaat menuntut ilmu, mumpung mendengar bisa mendengar. Nah, ini.
Nah, kalau sudah benci omongan yang tidak baik, dia akan dipindah oleh Allah mendengar omongan yang baik-baik. Nah, itu Pak Ibu itu. Orang itulah senang baca salawat, talingannya asyik orangnya. Ya ala qalbin sururuhu qad tawala bihabibin ammal alaman wala ya ala qalbin syauquhu qad tawala bihabibin ammal anama nawala. Wahai hatiku, ya ala qalbi sururuhu qad tawala, ulun gembira terus. Yang gembira ulun ini ke seluruh batang tubuh ulun. Bihabibin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihabibin ya ala qalbin sururuhu qad tawala bihabibin ammal anama nawala. Penuh batang tubuh ulun dari kepala sampai tumit tidak lupa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hati. Orang hebat itu. Kenapa? Karena dia asyik. Asyiknya tadi. Apalagi ya ala qalbin syauquhu, ulun rindu. Qad tawala, rindunya rindu bersangatan. Bihabibin, dengan kekasihmu ya Allah Rasulullah. Ammal anama nawala, amku umum meliputi keseluruhan gerak ulun, mata ulun, telinga ulun. Nah, itu Bapak Ibu orang asyik. Kehebatan Habib Ali, ulun membaca aja tadi, bukan ulun mengaku ulun, bukan. Keasyikan kecintaan ulun kada seperti Habib Ali. Ini kelebihan Habib Ali pengarang simpulan. Ulun menerjemahkan aja, bukan ulun mengaku. Hati-hatilah, wah guru ini mengaku sempurna juga cinta Rasulullah. Ulun menerjemahkan. Nah, tetangis juga Pak Ibu, kada kau nih. Ayo, ya Pak, hebat. Itu orang-orang cinta Bapak Ibu, luar biasa. Karena sama tadi, sama mendengar apa yang dibaca, lalu dikonekkan ke hati. Ada modal Bapak Ibu, sudah cinta tuh ada, cinta lawan Rasulullah tuh ada sudah. Kenapa? Senang membaca sejarahnya. Nah, apabila sudah cinta dengan Rasulullah, senang membaca sejarahnya, dia akan mencintai orang yang dicintai Rasulullah. Dia akan mencintai orang yang dicintai Allah. Akhirnya cintanya karena Allah. Nah, itu proses Bapak Ibu. Ada sembarangan. Mudahan kita sampai tingkatan seperti itu. Mudah-mudahan amin. Itulah Bapak Ibu berkat badadangan. Satu contoh lagi nah. Ini telinga kita nih asyik kemana? Asyik kemana asyiknya telinga kita? Kalau ulun Bapak Ibu senang aja Bapak Ibu lagu-lagu, tapi ulun banyak lagunya lagu religius.
seperti Maher Zain itu senang lu itu. Mun lagu pai lagu napa nang DJ kan apa itu? Ada paham lu lagu itu apa? Lagu DJ apa itu? Ada tahu itu jingkrak jingkrak, Anda paham? Ada hendak ulang lagu seperti itu? Nah, kayak gitu. Hanya lagu yang membuat kita hati kita senang, tapi terkonek kepada Allah, terkonek hati kepada Rasulullah, atau menyenangkan hati kita dengan lagu-lagu yang lagu-lagu itu membuat kita semangat, bisa juga itu. Misalnya ulun senang lagu apa itu? Kisah kasih di sekolah. Oh, kisah kasih di sekolah. Senang lagu itu. Bila lagu itu muncul. Tahun zaman piannya lagu apa? Rumah Irama lah. Nah itu tuh lagu Rumah Irama nasihat juga. Masalah beliau ikut menghina Ba'alau itu urusan beliau. Nah yuk telinga kita nih. Kalau senang baca maulid Bapak Ibu, hidup jiwa kita. Kalau senang kita pai pengajian, senang jiwa kita hidup. Karena Allah memilih kita, pian-pian yang hadir, disenangkan Allah mendengar ilmu, pian bersyukur. Ulun pun juga bersyukur. Pian senang dengan ilmu, ulun pun juga senang dengan ilmu. Lalu kita sama-sama membahas ilmu. Ini penting benar Bapak Ibu. Supaya asyik. Nah lalu ini contoh. Rasanya sudah ulun ulang-ulangi juga Pak Ibu. Ayah ulun itu 4 hari 4 malam tidak sadar. Waktu itu cuci darah di ruang ICU Rumah Sakit Kandangan Hasan Basri. Karena rujukan dari Amuntai. Di Amuntai tidak ada lagi cuci darah, belum ada mesinnya, belum dibuka. Lalu Bapak Ibu dirujuklah ke Kandangan. Kada kawa langsung ke Banjarmasin, nggak bisa, karena KTP beliau kan Amuntai. Lalu di Kandangan tuh Pak Ibu 4 hari 4 malam guru sarinya kada sadar, tapi dicuci darah. Cuci proses pencucian darah. Tidak sadar. Akhirnya malam kelima, yang 4 malam, 4 hari 4 malam. Malam kelima giliran ulun menunggu. Ulun datang sekitar jam 1:30 tengah malam karena ulun ada acara, baru ulun ke Kandangan. Silahkan yang menunggu tidur, kita bergantian. Ulun nunggu sampai pagi. Setelah sembahyang subuh ulun tidur sebentar, 1 jam lah kurang lebih, pulang lagi ke Meratapura. Kita gantian. Nanti ulun tengah malam datang, 1:30 jam 1 lah datang. Karena ada acara imbah Isya. Setelah acara jam 10, 11, 12, 1, 3 jam lah sampai ke Kandangan. Lalu Pak Ibu, tangan beliau bergerak. Dekat subuh lah waktu itu. Nah, berbuka mata beliau. Alhamdulillah sadar. Beliau nggak kenal. Siapa nih? Aku di mana? Aku di mana? Aku di mana? Pian di Rumah Sakit Kandangan. Ikam siapa? Mana mamaku? Mana abahku? Kajuk. Kan abah mama beliau sudah meninggal. Ai ulun, nini ulun meninggal. Mana abahku? Mana nini? Apa mana mamaku? Mama mana? Abah mana? Karena seperti itu ulun zikirkan. Karena beliau itu jadi imam di kampung. Ulun bacakan wirid-wirid sembahyang. Nah, beliau jadi imam di kampung. Ulun bacakan wirid-wirid sembahyang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Menyambar mulut beliau tuh connect. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir.
baca, abah baca. La ilaha illallah. Langsung Bapak Ibu kawa beduduk. Langsung kena udin tinggi. Oh, aku kada sadar karena pian kada sadar 4 hari 4 malam. Aku nakai ketemu abah, ketemu mama, ketemu semua. Alhamdulillah. Pian ketemu di alam. Ayo, alam di luar sadar kan ngarannya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu. Ini satu pelajaran lawan kita. Mulut kita biasakan menyebut apa. Berarti kalau K7B nyanyi itu, nyanyi lagu-lagu nang dangdut tuh. Nyanyi ya kan aja dulu. Sakitnya tuh di sini. Nah, nyambar kira-kira. Kalau lagu-lagu ya sifatnya menghibur hati kan yang positif-positif kan apa? Yamutul mar'u ala ma asy'alai. Seseorang itu meninggal menurut kebiasaan hidupnya. Beliau apabila maaf orangnya K7 bedung tuh Pak Ibu itu hari-hari bedung. Ini minta maaf nang bedung lah. Ulun bisa juga bedung. Tapi jangan bedung terus. Ada sadar nih, bingung, belok 5. Nah, kira-kira cepat tahu. Belok 6. Ada depan belok 7. Kebiasaan hidupnya apa? Sebut. Ayah buktinya Bapak Ibu. Guru Kurnain, Rabah Bakandaraan di POM Banjarbaru, dibawa ke rumah sakit Pelita Insani, masuk ruang ICU, tidak sadar juga. Darah tinggi ke beliau itu, ternyata tangan beliau, berarti K7 mengatik tasbih nih, diserahi anaknya tasbih, langsung. Kebiasaan tangannya. Ulun nang takutan kalau ulun seperti itu diserahi bulannya HP, nah tangan ulun. Takut juga Bapak Ibu. Tapi mau HP untuk kebaikan gak ada apa-apa, niat silaturahim gak ada apa-apa. Nah, ayo kita yang hadir. Nah itu penting lawan kita yang hadir ini. Hanya Pak Ibu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki apabila terkejut mengucap ya Allah, Allah. Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki apabila terkejut otomatis spontanitas mulutnya mengucap Allah. Ada orang Bapak Ibu terkejut apa tuh latah apa itu? Tinggi aneh-aneh yang sebutan. Ulun aja malu mendengarnya. Oh burit bangkak belah aja. Ngomongnya seperti itu. Burit bangkak belah aja. Cuma aja lo acilnya ingat Bang Cil. Ada sadar beliau. Memang pantat kita bangkak. Kalau ada pipi burit. Buritnya ada belahan kan kayak itu tuh. Tapi jangan biasakan tuh. Itu tuh kalau anak meninggal tuh bisa itu tuh kayak itu. Ya Allah. Nah biasakan mendengar yang baik-baik. Nih, apabila Bapak Ibu kita senang mendengar yang baik-baik, berarti Allah sudah memilih kita. Kalau kita berusaha selalu mendengar yang baik-baik. Nah, kemudian basar, Allah Ta'ala maha melihat. Nah, ulun melihat dulu Bapak Ibu lah jamnya kita nih Isya sudah belum? Kalau belum, ulun teruskan. Tunggu dulu. Tiga menit lagi. Enggak aja sudah sampai aja pian tadi. Tanggung jawab Pak Ibu. Nah ini alhamdulillah kita sudah ngaji tentang sama Allah Ta'ala maha mendengar. Gunakanlah telinga kita karena Allah menitipi kita telinga. Gunakanlah telinga kita selalu mendengar yang baik-baik. Maka Allah akan jauhkan telinga kita senang mendengar yang tidak baik.
Nah, insya Allah kita sambung lagi setengah bulan ke depan. Al-basaru, Allah Ta'ala maha melihat. Insya Allah. Al-Fatihah. Ya. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib, ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, wal muslimina qarib, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu minkum.